Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali dengan Ngopi Rabu Malam. Kali ini yang ke-173 yang akan membahas cerpen Aku Betina Kau Perempuan karya Isbedi Setiawan ZS. Dan pemantik adalah Iis Taulida. Kawan-kawan di seluruh tanah air, mari kita simak bersama. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil. Ya, baik, terima kasih. Langsung. Jadi, cerpen Aku Betina Kau Perempuan merupakan salah satu cerpen yang ada dalam antologi cerpen dengan judul yang sama, karya Bang Is, yang cerpen-cerpen ini merupakan cerpen atau karya-karya yang dikumpulkan oleh Lukman Hakim. Di dalam kata pembuka itu disebut sebagai, oleh Bang Isnya disebut sebagai pemburu dan penyelam karya-karya beliau gitu. Kemudian kenapa mengambil cerpen Aku Betina Kau Perempuan? Jadi di dalam buku ini kebanyakan bercerita tentang manusia secara utuh, baik objek maupun subjeknya. Jadi ya perempuan sesungguhnya, terus dengan segala permasalahan yang ada di masyarakat gitu, berbicara tentang perempuan dan laki-laki, berbicara tentang kehidupan sehari-hari, dan yang menurut saya yang mendominasi itu cerita-cerita romannya. Terus di dalam cerpen Aku Betina Kau Perempuan itu tidak diwujudkan secara langsung bahwa manusia si A atau si B, kalau yang lainnya tuh ada namanya kayak Ratih, Ratna gitu, di secara utuh lah. Kalau di sini tuh lebih absurd, jadi tentang percakapan antara Sunyi dan Riuh mengenai di mana mereka akan menentukan pertemuan setelah di taman itu. Ya, selain itu mengenai berbicara banyak hal juga tentang bagaimana kehidupan di sekitar mereka. Yang pertama mungkin dari judul, ketika membaca Aku Betina Kau Perempuan, ini saya langsung berpikir apa bedanya betina dengan perempuan. Apakah hanya sekedar bahwa betina itu sebutan untuk hewan, sedangkan perempuan untuk manusia. Tapi lagi-lagi karena Bang Is ini juga di dalam kata pembuka itu ada kutipan yang mengatakan bahwa di dalam buku ini itu hadir keliaran imajinasinya, kreativitasnya ketika mengelola cerita, dan dengan merambah berbagai tema. Kemudian saya mencoba untuk mencari tahu sedikit mengenai Bang Is, dan ternyata di tahun 1970-an itu beliau tulisannya lebih dominasi ke cinta, terus keluarga. Kemudian satu dekade berikutnya itu dominasi tulisannya lebih ke tema-tema religi, sufistik. Dan saat Orde Baru itu lebih ke perlawanan. Dan saya merasa bahwa semua itu, tema-tema itu ada di dalam cerpen ini.
Pertama mengenai cinta tadi. Jadi ini kan bercerita tentang kekecewaan juga si aku betina bahwa dia dulu memang pernah jatuh cinta ke perempuan dan dia merasa ke laki-laki ya. Kemudian dia merasa kecewa sampai sekian lama. Di situ tuh ada kata yang bertahun-tahun aku tak bersentuhan dengan perempuan dan laki-laki. Jadi ada konteks tema cinta juga yang dibahas di sini, bagaimana mereka merencanakan pertemuan untuk bercinta dan membicarakan hal-hal yang sedang berlangsung dalam kehidupan mereka. Kemudian mengenai tema religi tadi, saya langsung teringat bahwa manusia merupakan hewan yang berpikir. Al-insanu hayawanun natik kan. Jadi mungkin ini juga bercerita tentang bahwa di dalam diri manusia itu ya ada sifat hewannya yang membedakan manusia dengan hewan ya karena dia diberikan akal pikiran itu. Jadi di sini si riuh sebagai betina dan sunyinya itu disebutkan sebagai perempuan. Terus ada juga ini ada sedikit satu paragraf yang menyinggung tentang mukjizatnya Nabi Isa. Ini juga kan seperti Al-Maidah ayat 110. Kemudian ada awal mula penciptaan manusia, diceritakan juga bagaimana Adam pertama kali bertatapan dengan Hawa di sini. Yang kemudian berlanjut mengenai bahwa ya tentang kerusakan-kerusakan di bumi, bahwa manusia itu ya hanya membuat kerusakan-kerusakan di bumi. Di sini bukan hanya laki-laki, tapi juga perempuan. Jadi nggak ada bedanya, mereka sama-sama membuat kerusakan yang dijelaskan dalam cerpen ini. Terus mengenai perlawanan. Jadi di dalamnya tuh seperti ada pergulatan batin kalau dilihat dari percakapannya. Seperti mereka ingin bercinta tadi, tapi awalnya tuh saling kayak melempar, ya kamu jadi jantan dulu gitu. Ya bukan saya yang jadi jantan, kamu saja yang melepas kebetinaanmu gitu. Tapi di situ mereka juga sadar bahwa apa yang sudah ditakdirkan untuk mereka ditakdirkan sebagai betina dan perempuan, itu yang mereka terima. Ya akhirnya mereka tidak ada yang menjadi jantan dan di ending tuh ya sudah menyatu, terbang gitu, mengelilingi dunia di sini. Terus mengenai apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan dalam cerpen ini? Saya barangkali yang lain ada, tapi yang saya pikirkan mungkin ya tadi bahwa kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Bahwa kita harus menerima bahwa memang ada sifat hewan di dalam diri kita yang mungkin kalau di sini dianalogikan sebagai riuh dan sunyi tadi. Jadi keriuhan di dalam diri, kesunyian di dalam diri itu gimana caranya bisa menyatu dan selaras gitu. Terus kritik saya banget. Kritik di dalam cerpen. Di sini kan disebutkan ada betina, ada perempuan. Tapi di sini hanya disebutkan jantan dan kejantanan, tidak ada penyebutan laki-laki. Itu.
Terus di ending tuh ada kata yang entah ya menurut yang lain, tapi menurut saya ini sedikit mengganggu pas dialog terakhir yang asikkah itu. Jadi suasana yang dibangun dari awal puitis, emosional, kemudian ketika membaca dialog itu tuh kayak yang langsung jatuh, bukan jatuh ya, ngedrop tuh. Iya, udah segitu dulu. Asikkah itu? Aneh. Maka silakan. Nah, habis dong. Oh, habis ya. Iya. Ya, pemantik saya pikir memiliki tafsiran yang cukup ya, mencoba untuk menyelami cerpennya begitulah sampai kemudian muncul tafsir-tafsir, jadi seperti menafsirkan puisi pada akhirnya. Memang jika satu kali membaca itu ini apa sih gitu, mau bicara soal apa gitu. Karena kalau dari judul Aku Betina Kau Perempuan, bagaimana jika dengan kata wanita, apa bedanya gitu. Kemudian saya membayangkan ini kan seorang cerpenis ya, laki-laki membuat tokohnya perempuan gitu. Tetapi entah mengapa saya merasa esensinya tuh tidak sampai gitu. Saya sebagai perempuan, apa sih sebetulnya yang mau disampaikan tuh apa gitu. Ini ngomongin soal lesbi gitu misalnya ya gitu. Secara ininya gitu. Apa sih ini lesbi, perempuan yang jatuh cinta dengan perempuan lagi misalnya. Tapi salah satu tidak mau, salah satu menginginkan ya sudah kamu mengubah kelaminmu dulu. Tetapi balik lagi, ini dari awal cerpen yang penuh dengan metafor, konotatif. Ya banyak, ya dari awal sudah gitu. Maksudnya latarnya, tokohnya, kemudian pemilihan ya semua unsur-unsur intrinsiknya tuh semua surrealis gitu. Jadi yang riuh tuh di kepala penulisnya gitu. Saya malah justru gitu ya. Yang banyak sekali yang ramai itu di kepala penulisnya gitu. Sehingga ya yang mengungkap, cara ungkapnya seperti ini. Ingin pertemuan di taman, kemudian pengen terbang saja, terus juga ada adegan seperti Dracula gitu kan, ingin menghisap darahnya, dia malah haus tapi minum darah. Ini apa sebetulnya, apa sih yang ingin disampaikan? Saya mencoba untuk misalnya di tahun 2005 itu ada isu apa gitu misalnya. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah yang seperti ini gitu, misalnya yang disebut dengan karya Adiluhung misalnya begitu, karena cara ungkapnya, ini cerpen itu ya tetap saja ada konfliknya di sana gitu, ada jika di ini ya di analisis dari unsur ya secara strukturalis lah gitu tuh, apa gitu yang ingin diungkapkan. Bahkan ya banyak menggunakan kiasan-kiasan juga gitu kan, soal bagaimana ya tadi itu dari Juleha, kemudian dari Hawa, Juleha sampai ya riuh sekali gitu loh. Ini sebetulnya apa sih yang ingin disampaikan gitu. Kemudian ya yang tercipta menurut saya pada akhirnya adalah dialog imajiner dari penulisnya sendiri gitu loh, yang kemudian gemar sekali atau ya penulisnya tuh senang sekali dengan kata sunyi gitu. Sunyi, jika di sana misalnya sunyi diibaratkan sebagai tokoh yang pendiam, kemudian bukan pendiam sih tapi lebih kalem ya, cenderung sunyi itu kalem gitu. Tapi yang agresifnya itu kan riuhnya gitu. Dua sisi, misalnya dua sisi sifat yang ada di dalam diri perempuan, yang saya misalnya menganalogikan sisi perempuan sebagai betinanya di mana? Betina itu kan misalnya dikaitkan dengan binatang ya cuma hanya tahu lahiran gitu, hanya tahu melahirkan gitu ya.
kemudian hanya tahu bercinta secara biologis gitu. Nah, perempuannya di mana gitu? Misalnya di titik perempuannya yang berpikirnya di mana gitu? Apa misalnya di dialog-dialog ini dari Sunyi yang digambarkan sebagai perempuan dan Ryu sebagai betina yang begitu agresif gitu. Apa gitu di mana letak keberdiriannya tuh di apa gitu. Saya mencari itu, dan ini apa sih yang mau disampaikan, bahkan antara peristiwa yang terjadi di cerpen ini dengan garis imajiner gitu tuh hampir tidak ada bedanya ya waktunya ya latar waktu ya seperti ya sama gitu. Jadi saya jujur saja tidak menemukan esensi yang ingin disampaikan dari cerpen ini. Oke. Lancar. Lancar ya? Iya. Terima kasih. Lancar. Saya habis makan apa ya? Gorengan. Iya, saya habis makan gorengan. Habis makan kol. Habis makan kol. Sama rebung. Iya. Oke. Nyambung ya, nyambung. Ya itu, tesisnya itu. Saya tidak menemukan apa yang dibicarakan, apa yang dimau. Kemauan cerpen ini adalah ingin membicarakan banyak hal. Iya. Ya, kemauan cerpen ini adalah membicarakan banyak hal. Tapi Di dalam satu kepala dengan menciptakan dua tokoh yang tidak umum. Tokoh yang sebutan saja, ini dengan Ryu. Iya. Gitu. Dan kebetulan jenis kelaminnya sama. Jika benar, jenis kelaminnya sama. Dan ini juga mengabaikan perbedaan antara betina dengan perempuan. Nah, kalau betina kan biasanya sebutan untuk hewan atau perempuan jalang. Iya, jalang. Iya, jalang. Perempuan umum lah. Kemudian, lagi-lagi kalau kita mau bertanya, apa yang diinginkan oleh cerpen ini? Cerpen ini tidak menginginkan apa-apa. Karena ini absurd. Absurd itu tidak membutuhkan alasan. Dia bermula dan berakhir juga tidak bisa ditentukan. Kapan dia harus mulai, kapan dia harus berakhir, apakah tokohnya kemudian harus benar-benar jelas, ceritanya harus benar-benar clear, misalnya, mengandung pesan moral tertentu, misalnya. Ini sebagaimana seseorang yang melanglang, gitu kan, melanglang dia berimajinasi, melamun, dia berpikir, dan semua silang sengkarut. Gitu. Ada ini, ada itu, gitu kan. Yang tetap konsisten hanya persoalan jenis kelamin saja. Dua tokoh yang ngobrol, yang berdialog dengan identifikasi jenis kelamin bukan laki-laki. Itu saja sebenarnya yang dikehendaki gitu. Karena kalau misalnya kita bicara dari awal atau dari kalimat pembuka itu bentuknya seperti puisi, gitu kan? Sudah seperti puisi. Tidak menunjukkan apapun, tidak mengabarkan apapun juga. Gitu. Itu hanya penggambaran suasana. Di taman ini, kau kelihatan makin indah, sayapmu cepat sekali tumbuh untuk membawaku terbang. Deskripsi sesuatu yang kemudian juga tidak mengantarkan kepada cerita selanjutnya, tidak menjelaskan seperti apa tokoh dan peristiwanya, kemudian juga pada mulanya di kalimat awal itu seperti penggambaran terhadap indahnya atau cantiknya seekor kupu-kupu. Iya, tapi di sini ada burung, seperti para burung. Nah, ya pada akhirnya yang bisa terbang bisa aja dimasukkan ke dalam kategori itu.
seperti kupu-kupu, seperti burung. Karena kalau kupu-kupu mungkin terlalu indah ya, terlalu cantik, gitu kan. Sehingga didekatkanlah kepada burung. Mungkin itu. Ya, sebagaimana dialog imajiner, dia tidak membutuhkan sebenarnya gitu ya. Konfirmasi, Tidak validasi. membutuhkan validasi, tidak membutuhkan konflik ya, yang sebagaimana pada plot umum gitu kan, cerita yang biasa kita baca, termasuk misalnya kenapa cerita tentang siapa itu Adam Hawa, kemudian Zulaiha, Nabi Isa, Zulaiha gitu kan, itu bisa kemana-mana. Dan sebenarnya Gelisah kita sebagai pembaca ya ngeloskan aja, biarkan saja apa maunya, mengalir saja. Apakah kita bisa menikmati atau tidak ya sangat personal gitu loh. Kita tidak sedang menyamakan atau menyeragamkan rasa atau impresi terhadap bacaannya masing-masing. Ada yang merasa oh ini enggak, bagi saya ini bukan selera saya misalnya. Ini tidak memenuhi ekspektasi saya. Ini tidak memenuhi kepuasan batin saya. Sangat mungkin gitulah. Tapi mungkin ada yang memiliki kecenderungan mirip, yang suka berimajinasi kemana-mana tanpa harus membutuhkan siapa tokohnya, apapun ceritanya misalnya. Bisa saja mereka mampu ya menikmati itu. Kalau kita mau mengandaikan bahwa ini obrolan dua orang lesbian juga bisa. Tafsirnya bebas kok. Dua orang lesbi yang memilih untuk tidak mengubah jenis kelamin tetapi bisa bercinta. Saling saya support. Jadi enggak, sebenarnya kalau kita mau bikin perbandingannya dengan konvensi yang umum, ya ini tidak biasa, tidak linear, gitu. Kemudian juga tidak menyodorkan value yang dengan mudah bisa kita pahami. Apa sih ini? Oh enggak, sebagaimana obrolan di warung kopi, sebagaimana obrolan di sebuah kamar, mana-mana gitu. Tidak sedang membicarakan rapat atau sesuatu yang berkaitan dengan masa depan. Enggak ada. Mereka bertemu saja. Bukan mau setelah ini mau ngapain gitu. Bukan setelah ini mau hidup bersama, mau punya rencana berikutnya seperti apa, enggak ada. Selintas-selintas. Obrolan yang random sangat banyak dilakukan oleh dua tokoh di satu tempat. Coba satu malam. Ya nggak begitu juga sih. Jadi kesannya nggak begitu. Dua tokoh bertemu membicarakan banyak hal. Gitu aja. Dua tokoh bertemu membicarakan banyak hal. Karena mereka tidak sedang melakukan keberpihakan terhadap siapa, tidak juga kepada jenis kelamin, tidak juga kepada misalnya meskipun ada di situ yang sengaja hendak dimunculkan gitu. Misalnya kayak yang melakukan perusakan itu yang mengidentifikasikan dirinya sebagai jantan gitu kan. Padahal betina juga, perempuan juga yang melahirkan para pejantan itu ya sama saja gitu lah. Tapi kalau mau berfilsafat sebenarnya enggak sepermukaan itu. Itu ya kan. Kalau mau berfilsafat gitu kan, tidak sepermukaan itu. Artinya karena ini memang obrolan sambil lalu, obrolan yang tidak disengaja dibuat mendalam,
kecuali beberapa poin yang berkaitan dengan kutipan dari kitab suci misalnya, gitu ya, berlalu begitu saja, berlalu apa sih ya, kita mungkin sebagai pembaca karena terbiasa membaca yang konvensional, ini mau ngapain sih, menganu, oh ada, oh tata ini, tata itu gitu ya, sesedikit apapun kita mendapatkan sesuatu dari cerpen ini gitu loh. Meskipun saya mungkin secara pribadi, kalau ini soal judul ya, soal judul yang kemudian memiliki konvensi antara betina dengan perempuan itu memiliki perbedaan. Betina dengan perempuan, pertama bisa bersifat hewan, kedua bisa bersifat watak. Jalang, binal, sama-sama jenis kelaminnya perempuan, tapi yang satu memiliki kecenderungan yang agak berbeda, yang agak ekstrem, yang agak tidak bermoral, misalnya kalau dalam kacamata sosial. Kalau misalnya aku wanita, kau perempuan, menjadi tidak menjadi tidak menarik. Ini judul juga sebagai magnet untuk orang penasaran. Aku betina, kau perempuan. Ya pada mulanya juga saya nggak tahu ya arahnya mau kemana. Sampai kemudian selesai membaca pun saya nggak tahu. Tapi saya tertarik tadi ya, Abang. Ini seperti ingin berfilsafat, tapi tidak sepermukaan itu. Iya. Jadi baru di tingkat permukaan, permukaan. Karena apa? Selintas. Karena terlalu banyak, terlalu acak, terlalu banyak gagasan yang disampaikan. Poin-poinnya terlalu banyak, yang dibicarakan itu terlalu banyak. Riuh. Iya, yang namanya karena terlalu riuh, akhirnya kita tidak bisa memegang atau memberikan catatan kepada satu yang paling dominan. Gitu loh. Yang paling dominan apa? Nggak ada. Sebagaimana obrolan yang selintas-selintas sambil lalu itu. Dan tidak terjadi konflik di situ. Tidak terjadi pertentangan di situ. Mengalir aja. Tidak ada permusuhan lah katakan. Pertentangan yang tanpa mengeluarkan keringat, tanpa mengeluarkan tenaga. Gimana tadi? Batin. Pergulatan batin. Sebenarnya tidak. Kalau menurut saya belum sampai batin. Karena kalau sampai batin itu jeros sih. Ya tidak. Ya enggak sampai batin, belum. Kalau obrolan sambil lalu itu gimana sih? Yang enggak pakai batin. Kayak apa sih, kayak meracau nggak sih? Meracau gitu. Bisa meracau tapi ada tokoh yang konsisten. Gitu loh. Jadi kalau kita misalnya ini lebih dominan puitisnya kok. Bahasa-bahasanya lebih dominan, lebih terkonsentrasi kepada bahasa puitisnya gitu loh. Daripada apa yang dibicarakannya. Iya kan? Jadi bajunya gemerlap puisi. Iya. Ya. Baju gemerlap puisi, dalamnya sambil lalu. Dalamnya apa saja gitu loh. Jeroannya random apa saja boleh masuk gitu loh. Yang penting bajunya gemerlap puitis. Puitik. Itu. Ya. Iya. Ya catatannya begitu gitu loh. Karena kalau kita mau memilah satu-satu gitu dari obrolan yang mereka lakukan gitu lah, nggak ada yang bisa kita catat, nggak bisa kita telaah lebih jauh gitu. Iya, ada. Seperti obrolan di bus, bangku kereta. Ya di bus gitu, orang ketemu ngobrol
Iya. Terus ya ketika So, orang turun ya yang- sudah iya. masing-masing. Selesai. Jadi nggak pakai batin. Mm-mm. Ini sekadar masa sih Iya. 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 Passenger. Bajunya yang puisi. Sayapku sudah ngaceng untuk terbang. Ya apa? Nah, Itulah pokoknya. bajunya puisi, isinya apa saja. Iya. Iya, Isinya- iya, iya. Palalu gada, Palu gada. palu gada, palalu, Palalu. palu gada. Apa yang lu mau, gua ada. Ya, isinya random apa saja. Ya, karena random kita tidak bisa Ya. kemudian memfokuskan pada salah Salah satu. satu nggak bisa. Bisa, It's not. itu saja. Bahkan kemudian kalau mau lebih ini lagi, ini satu orang yang sedang ngomong sendiri tetapi Aku menghadir bayanginnya menitipkan Soliloquy. kepada nama tokoh Sunyi dan Riuh. Itu saja. Iya. satu orang Iya, satu orang yang sedang bicara. soliloquy. Iya. Seneng pisan. Nggak seneng sih biasa. Ngomong dewek, ngomong Bicara dewek, sendiri. ngomong dewek. Ya, itu dibayangkan. Itu bisa dibayangkan toh. Makanya kalau ngomong dewek itu kan Ya, baik. nggak sampai selesai, Iya, apa aja. apa aja. Sama diri sendiri aja. Tuh. Gimana? Ada peningkatan setelah makan sendiri, mandi sendiri, tidur sendiri, bicara sendiri. Sudah sih aku Udah cukup ya? coba. Atau masih ada lagi? Udah. Oke. Aku betina, aku perempuan. Aku jalan. Baik, kawan-kawan di seluruh tanah air, demikian perbincangan kami mengenai cerpen Aku Betina, Kau Perempuan karya Isbedi Setiawan ZS. Terima kasih sudah mengapresiasi. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.